Melawan pola pikir destruktif. Dalam menghadapi kesusahan atau musibah, ada pola pikir merusak yang harus kita lawan. Di buku Option B, Facing Adversity, Building Resilience, and Finding Joy, karya Sheryl Sandberg bersama Adam Grant, disebutkan mengenai pola pikir 3P yang menurut psikolog Martin Seligman bisa menghambat kita untuk pulih dari musibah. Pola pikir 3P itu adalah pertama, personalization, menjadikan musibah sebagai kesalahan pribadi. Yang kedua, pervasiveness, atau menganggap musibah di satu aspek hidup sebagai musibah di seluruh aspek hidup. Yang ketiga, permanence, yaitu keyakinan bahwa akibat dari sebuah musibah atau kesulitan akan dirasakan terus-menerus. Sebagai ilustrasi dari pola 3P, bayangkan seseorang perempuan yang baru patah hati berat sampai nangis 7 hari 7 malam dan menolak makan. Pola 3P bisa seperti ini. Yang pertama, personalization. Cowok saya selingkuh karena salah saya. Saya yang kurang dandan, saya yang kurang semok, saya yang kurang merdu suaranya. Ini semua memang salah saya. Cowok saya pasti akan setia sama saya kalau saya secantik Gal Gadot. Yang kedua, pervasiveness, yaitu hidup saya emang begini. Apes di percintaan, jadi mahasiswi juga nggak becus, jadi anak nggak bener, pokoknya semua hidup saya adalah kegagalan. Permanence, saya akan patah hati seumur hidup, yakin saya. Perhatikan bahwa pola 3P ini bukanlah fakta, tetapi murni konstruksi di dalam kepala kita sendiri. Mari kita mulai dengan personalization. Kenyataannya, tidak semua masalah hidup disebabkan hanya oleh kita sendiri. Memang ada yang sepenuhnya salah kita sendiri. Misalnya, mengendarai kendaraan dalam keadaan mabuk dan kemudian menabrak orang lain. Tetapi banyak juga yang sebenarnya di luar atau hanya sebagian di bawah kendali kita. Kita jumpa lagi dengan dikotomi atau trikotomi kendali. Di pervasiveness, lagi-lagi kita memiliki perspektif yang keliru atau lebay. Musibah atau kegagalan di satu aspek hidup tidak otomatis berarti kegagalan di aspek hidup yang lain. Gagal di studi bukan berarti kita gagal menjadi anak yang baik. Gagal di percintaan bukan berarti kita juga gagal sebagai profesional, dan seterusnya. Yang terakhir, permanence. Rasa sedih, galau, kecewa yang dialami sekarang tidak otomatis masih akan dirasakan minggu depan, bulan depan, atau tahun depan. Memang ada kasus-kasus musibah atau kesulitan yang menimbulkan luka psikologis yang lama efeknya, tetapi sebagian besar akan terasa lebih ringan seiring berjalannya waktu. Di saat stoicisme sekedar memberitahu bahwa kita mampu dan harus bisa mengendalikan persepsi kita mengenai musibah, konsep 3P di atas membantu kita mengidentifikasi pola pikir apa yang harus dihindari. Minimal dengan mengenali adanya pola 3P ini, kita bisa lebih cepat menyadari saat mulai terjebak dalam pola menyalahkan diri sendiri, atau membiarkan masalah merembet ke mana-mana, atau menganggap perasaan duka ini akan selamanya. Menerima penderitaan. Why is it so hard when things go against you? If it is so imposed by nature, accept gladly. If not, work out what your own nature requires, even if it brings you no glory. Marcus Aurelius. Kita tadi sudah diingatkan oleh filosofi teras bahwa apa yang kita sebut sebagai bencana, musibah, kesulitan, dan lainnya adalah konstruksi mental kita sendiri. Stoicisme melihat peristiwa, apapun itu, sebagai sebuah fakta objektif. Makna dari peristiwa itu datang dari kita sendiri, dan karenanya kita punya pilihan hendak memaknainya sebagai hal buruk atau sebagai hal yang baik. Misalnya kesempatan memperkuat diri atau melatih sifat tertentu. Ada satu lagi nasihat yang datang dari Marcus Aurelius, yaitu untuk menerimanya dengan senang hati.
Ini juga sesuai dengan pembahasan sebelumnya mengenai mencintai nasib atau amor fati. Dan dengan sepenuh hati mengharapkan hal yang telah terjadi sebagai yang ditunggu-tunggu, walaupun terasa absurd, mengapa begitu sulit saat hidup dirasa melawan dirimu? Jika memang kejadian ini datang dari alam, maka terimalah dengan senang hati. Jika tidak, maka cari tahulah apa yang harus kamu lakukan yang selaras dengan alam dan kerjakan itu. Bahkan jika hal itu tidak memberimu kemuliaan, ujar Markus. Masih ingat soal keteraturan dan keterkaitan semua yang ada di alam atau nature ini? Hal ini pun mencakup peristiwa musibah dan kedukaan. Jika memang hal itu adalah bagian dari alam, maka kita diajak menerimanya dengan senang hati atau love of faith. Semua hal yang memang harus dijalani makhluk hidup seperti kematian dan sakit, penyakit, atau segala tindakan di luar kendali kita, seperti sikap dan perasaan orang lain serta segala bentuk bencana alam yang tidak bisa dikendalikan manusia. Memang ada masalah yang timbul karena kesalahan kita sendiri. Misalnya, kita tidak menjalankan tanggung jawab kita sebagai pasangan, anak, ataupun orang tua, sehingga kemudian menjadi masalah bagi kita. Atau kita mengucapkan atau berbuat sesuatu yang merugikan kepada orang lain, makhluk lain, atau lingkungan, yang akhirnya membawa kesusahan. Jika semua masalah ini ditimbulkan oleh kita sendiri, karena kita telah berbuat tidak selaras dengan alam atau not in accordance with nature, maka kembali ke kita. Seperti yang dikatakan Markus, kita yang bertugas mencari tahu bagaimana memperbaikinya, kemudian melakukannya sungguh-sungguh. Menang dengan bertahan. Kaum Stoa senang menggunakan analogi kontes olahraga atau pertandingan untuk menggambarkan kesusahan hidup. Yang menarik, kita tidak diharapkan untuk menang dengan cara mengalahkan cobaan, layaknya atlet gulat atau taekwondo melumpuhkan lawan. Di dalam filosofi teras, kemenangan kita atau cobaan dan kesusahan hidup diperoleh dengan bertahan atau endure dan membuat lawan kita lelah. Dalam pertandingan suci, banyak yang meraih kemenangan dengan cara membuat lawan mereka lelah. Dengan sikap bertahan yang keras kepala atau stubborn endurance, bayangkan seorang stoa semacam atlet yang seperti itu, yang melalui latihan panjang dan tekun akhirnya memiliki kekuatan untuk bertahan, menerima serangan, dan akhirnya melelahkan lawan. Seneca. Jadilah seperti tebing di pinggir laut yang terus dihujam ombak, tetapi tetap tegar dan menjinakkan murka air di sekitarnya. Marcus Aurelius. Analogi-analogi di atas mengingatkan saya pada kisah-kisah pemain bulu tangkis, petinju, atau petarung yang memiliki strategi bermain panjang. Bukannya berusaha secepatnya menaklukkan atau melukai lawan, mereka memilih bermain partai panjang, memanfaatkan kesabaran dan stamina yang mereka miliki, sampai akhirnya lawan mereka kelelahan dan kemudian mereka baru bertindak merebut kemenangan. Saat cobaan, kesusahan, bencana terasa begitu berat melanda, yang diminta dari kita bukanlah teori, strategi, tips, dan trik yang canggih-canggih. Filosofi teras hanya meminta kita untuk cukup bertahan, tetap teguh, bagai tebing karang yang tidak bisa dikalahkan badai. Sampai akhirnya cobaan tersebut yang lelah sendiri. Hang in there, mungkin bukan anjuran yang buruk. Latihan menderita. Premeditatio malorum melatih kita untuk memikirkan skenario-skenario buruk yang mungkin terjadi hari ini. Selain simulasi mental, Stoicisme juga menganjurkan latihan menderita dalam hidup kita secara rutin. Latihan apes ini benar-benar dalam arti literal. Artinya kita memaksa diri kita menderita secara fisik, bukan dengan instrumen penyiksaan. Ingat penjahat di film The Da Vinci Code yang senang mencambuk diri, tetapi dengan sengaja hidup jauh di bawah standar kenyamanan hidup kita sehari-hari secara berkala. Luangkan beberapa hari dalam setahun, di mana kamu harus memuaskan dirimu dengan makanan yang paling sederhana dan murah, mengenakan baju yang paling jelek dan kasar, kemudian berkata pada dirimu sendiri, inikah kondisi yang saya takuti? Justru ketika keadaan kita sedang baik,
maka jiwa kita harus diperkuat untuk menghadapi kesulitan yang lebih besar. Justru ketika Dewi Fortuna sedang ramah, maka kita harus menyiapkan diri terhadap murkanya. Di masa perdamaian, para tentara latihan melakukan manuver menggali tanah padahal tidak ada musuh, dan melelahkan diri dengan kerja keras yang sebenarnya tidak perlu, agar dia akhirnya siap ketika harus bekerja keras betulan. Jika kamu ingin seseorang tak goyah saat krisis menghantam, maka latihlah ia sebelum krisis itu datang. Seneca menganjurkan kita berlatih apes atau latihan kemiskinan atau practice poverty secara rutin. Misalnya makan makanan yang sangat sederhana dan murah. Bahkan Seneca menyebut roti yang sudah keras sebagai simbol makanan yang sangat sederhana. Ya, kamu yang anak kos juga tidak punya alasan untuk tidak melakukan ritual ini dan memakai baju yang lusuh atau usang. Di masa kini, latihan ini tidak terbatas pada makan makanan sederhana atau berbaju jelek saja. Pada intinya, apakah kita bisa melepaskan kenyamanan yang biasa kita nikmati selama beberapa hari? Bagi yang bisa naik mobil pribadi ke sana-sini, cobalah untuk merasakan naik kendaraan umum. Yang biasa naik taksi, cobalah untuk merasakan naik ojek. Yang biasa tidur di kamar AC, cobalah untuk tidur dengan udara alami. Yang biasa tidur di kasur spring bed, cobalah tidur di kasur tipis atau bahkan di lantai beralas tikar. Yang biasa memakai smartphone, cobalah untuk puasa internet. Berat kan? Masih banyak lagi kesempatan untuk melatih kesusahan dan kemiskinan, hidup jauh di bawah standar kenyamanan kita jika kita mau. Saat melakukan ini semua, coba renungkan, apakah hidup melarat ini sungguh-sungguh menakutkan? Apakah kondisi berkekurangan ini adalah sebuah bencana besar dalam hidup kita, ataukah saat dijalani ternyata tidak semenakutkan yang kita pikir? Karena ternyata kita tetap bisa hidup dengan makanan sederhana, atau ternyata tidak ada yang peduli dengan baju bagus kita, atau ternyata kita masih bisa tidur tanpa segala fasilitas berlebih. Lakukan ini semua selama 3 atau 4 hari atau lebih lama, sehingga ini bisa sungguh menjadi ujian bagimu dan bukan hanya hobi. Percayalah, kamu akan bersuka cita dengan makanan murah dan kamu akan mengerti bahwa damai pikiran seseorang tidak bergantung pada Dewi Fortuna atau kemakmuran, karena bahkan saat murka pun ia memenuhi kebutuhan kita dengan cukup. Lanjut Seneca. Menurut William Irwin, di dalam bukunya A Guide to Good Life, ada beberapa manfaat dari latihan kesusahan ini. Yang pertama adalah melatih diri kita menjadi lebih tangguh. Bagaikan tentara yang berlatih susah payah di masa damai, sehingga ketika pertempuran yang sebenarnya terjadi, mereka sudah siap menghadapinya. Ingat bahwa kekayaan adalah hal di luar kendali kita. Siapkah kita jika itu semua mendadak direnggut dari kita? Ketika Dewi Keberuntungan marah kepada kita, misalnya dengan mengirimkan perampok, kebangkrutan, atau bencana alam. Dengan berlatih kemiskinan secara rutin, kita akan menjadi lebih tangguh menghadapi situasi apapun. Kita akan melatih jiwa dan raga ketika kita membiasakan diri dengan dingin, panas, haus, lapar, kekurangan makanan, dipan yang keras, menahan diri dari kenikmatan, dan menjalani kesakitan. Musonius Rufus. Manfaat kedua dari practice poverty, menurut Irwin, adalah untuk membentuk rasa percaya diri, sehingga kita bisa menanggung musibah dengan tabah dan kuat. Seperti dikatakan Seneca, saat kita menyadari bahwa ternyata kita cukup kuat untuk menanggung latihan-latihan ini, perlahan kita menjadi lebih pede. Seandainya saat ini kita dianugerahi kekayaan dan rezeki lain, kita bisa berkata, jika harus jatuh miskin pun, saya tidak akan hancur. Manfaat ketiga adalah melawan fenomena yang disebut ilmu psikologi sebagai hedonic adaptation atau adaptasi kenikmatan. Para psikolog menemukan bahwa apapun yang membuat kita senang, uang, ketenaran, seks, harta benda, dan lain-lain, pada akhirnya akan kehilangan kenikmatannya seiring berjalannya waktu. Sebuah penelitian terhadap para pemenang lotre di Amerika Serikat menemukan bahwa 18 bulan sesudah memenangkan lotre,
para pemenang lotre tidak lebih bahagia daripada mereka yang tidak menang? Penjelasannya adalah pada akhirnya kita akan beradaptasi dengan hal-hal baru yang tadinya membuat kita bahagia. Rasanya tidak perlu jauh-jauh untuk mencari contoh dari hidup kita sendiri. Saat memenangkan kejuaraan, lulus dengan nilai tertinggi, mendapat kenaikan jabatan dan kenaikan gaji, membeli tas atau gadget baru, atau bahkan mendapat pacar, suami, atau istri baru, pada awalnya kita senang sekali dan grafik kebahagiaan kita mengalami peningkatan. Namun seiring berjalannya waktu, maka kenikmatan yang kita rasakan perlahan turun dan kita kembali ke kebahagiaan awal atau base level. Hal ini karena kita mulai terbiasa dengan kenikmatan baru kita. Gaji baru kita, jabatan baru kita, gadget baru kita, sampai pacar atau suami atau istri baru kita perlahan menjadi norm baru, tidak lagi menjadi spesial. Menurut Irvin, practice poverty bisa membantu kita melawan adaptasi kenikmatan tersebut. Dengan rutin mengguncang base level diri sendiri, maka kita kembali menghargai apa yang telah kita miliki. Jika kita terbiasa makan enak, maka saat menghabiskan waktu untuk makan makanan yang tidak enak dan sangat sederhana, kita jadi kembali mengapresiasi makanan enak yang kita konsumsi selama ini. Saat terbiasa naik kendaraan pribadi dan kemudian merasakan berdesakan bersama orang lain di kendaraan umum, kita akan kembali menemukan nikmatnya kendaraan pribadi. Saat memakai busana murah berbahan kasar, kita akan kembali menghargai pakaian bagus yang kita miliki. Saat kita menemukan kembali nikmatnya segala sesuatu yang telah kita miliki, maka kita pun bisa merasa lebih bahagia. Di antara begitu banyak kenikmatan dan fasilitas dari kehidupan modern, makanan atau food mungkin adalah ujian terbaik mengenai pengendalian diri atau self-control. Makanan relatif tersedia di mana-mana dengan berbagai kualitas dan harga. Mengenai makanan, salah satu filosof Stoa bernama Musonius Rufus memiliki prinsip yang umum kita dengar sekarang sebagai makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Bagi Musonius, makanan ada hanya untuk sekedar mempertahankan hidup dan bukan sebagai sumber kenikmatan. Bahwa Tuhan menyediakan makanan dan minuman hanya untuk mempertahankan hidup dan bukan sumber kenikmatan dapat dibuktikan dari ini. Ketika makanan menjalankan fungsinya dalam pencernaan dan penyerapan, ia tidak memberikan kenikmatan pada apapun bagi manusia. Walaupun kita menikmati rasa makanan di lidah, manfaat sesungguhnya dari makanan justru baru kita terima di dalam perut dan sistem pencernaan. Konsisten dengan ajarannya, Musonius Rufus dikenal hanya makan tumbuh-tumbuhan dan hasil dari susu, dan dia tidak makan daging. Musonius Rufus tampaknya tidak akan menjadi filosof yang populer di kalangan foodies dan food blogger. Walaupun tidak semua dari kita bisa mengikuti anjuran Musonius Rufus sepenuhnya, saya kebetulan penganut makan untuk hidup bukan hidup untuk makan. Makanya saya paling tidak rebel soal makanan, tetapi ada pesan lebih dalam yang bisa dihayati semua orang, pencinta kuliner dan food blogger sekalipun, yaitu jangan sampai kita diperbudak oleh makanan, baik dari segi kualitas, selalu hanya ingin makan yang enak dan mewah, maupun segi kuantitas, makan berlebihan, melebihi yang diperlukan oleh tubuh untuk tetap sehat. Di bab akhir mengenai latihan prinsip stoicisme yang bisa kita lakukan, kita akan melihat contoh praktik melatih diri mengurangi ketergantungan pada makanan yang sekaligus memiliki manfaat kesehatan. Jika kita telah mampu melakukan practice poverty secara rutin, Seneca mengingatkan kita untuk tidak merasa bangga dengan mengingat status hidup kita. Bagaimanapun, mereka yang mampu melakukan ritual ini adalah mereka yang tidak harus menghadapi kelaparan dan kemiskinan setiap hari. Tidak ada alasan bagimu untuk merasa hebat atau melakukan hal ini semua, karena kamu hanya menjalani apa yang dijalankan ribuan budak dan orang miskin setiap hari. Namun kamu boleh sedikit memuji dirimu untuk ini, yaitu bahwa kamu melakukannya bukan karena terpaksa oleh keadaan, dan bahwa kamu mampu melakukan ini secara permanen semudah kamu melakukannya secara kadang-kadang. Biarlah kita menjadi akrab dengan kemiskinan, sehingga nasib tidak bisa menyergap
kita, tiba-tiba kita akan bisa lebih menikmati rezeki kita saat kita menyadari bahwa kemiskinan bukanlah beban. Menurut saya, inilah manfaat terakhir dari latihan kemiskinan, untuk mengajak kita yang lebih beruntung sesekali keluar dari kenyamanan yang telah kita anggap normal, dan menyadari ada jutaan orang lainnya yang tidak seberuntung kita dan bisa merasakan apa yang mereka lalui setiap hari.